Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Djoko Rohadi Wibowo dan teman-teman lainnya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sampai pada hari ini. Adapun topik yang akan dibahas yaitu mengenai pendidikan global. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Sunario yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Abiyu Puja Talmullah sebagai pemateri, yang kedua Ilyas Sania sebagai pemateri, yang ketiga Fadia Hoirunisa Salferi sebagai pemateri, dan yang keempat Zakiyah Derajat sebagai pemateri, dan yang kelima Putri Masayu sebagai pemateri. Baiklah, marilah kita mulai diskusi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk penjelasan materi akan disampaikan oleh pemateri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan global. Pendidikan global merupakan suatu sistematis untuk membentuk wawasan dan perspektif siswa. Oleh karena itu, di dalam pendidikan global, para siswa akan dibekali dengan materi yang utuh dan menyeluruh tentang masalah-masalah global. Pendidikan global itu sendiri menawarkan suatu makna bahwa kita hidup di dalam masyarakat, suatu perkumpulan global di mana manusia dihubungkan baik suku dan bangsa. Menurut saya itu saja penjelasan yang saya sampaikan. Masalah dan isu-isu global. Isu global penting dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembelajaran pendidikan IPS karena tujuan utamanya agar peserta didik menjadi warga negara yang baik dengan segala bidang indikator. Sebagai seorang pendidik atau guru pendidikan IPS harus mampu mengelola isu global menjadi bahan pembelajaran. Ada banyak sekali isu global yang perlu dijadikan sebagai bahan pembelajaran, seperti misalnya kemiskinan, lingkungan hidup, dan terorisme. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab munculnya kriminalitas. Krisis ekonomi global menyebabkan terjadinya PHK secara besar-besaran dan menambah kemiskinan-kemiskinan yang baru. Wilayah ekstrim kemiskinan terutama yang mengalami stabilitas politik dan keamanan, sehingga menjadi pemicu kemiskinan dan isu global semakin memuncak. Sehingga masyarakat dunia harus bergandeng-gandeng tangan untuk mengentaskan kemiskinan yang terjadi saat ini. Baik, permasalahan kedua yaitu lingkungan hidup. Secara global, isu lingkungan terus berkembang dan tidak jarang menjadi komoditas politik. Beberapa contoh permasalahan lingkungan hidup yaitu 1. Pertumbuhan penduduk. Tingginya jumlah penduduk akan menyebabkan bertambahnya kompleksitas permasalahan lingkungan hidup di muka bumi ini. Yang kedua yaitu perubahan iklim global. Secara global, perubahan iklim dunia menghasilkan serangkaian peristiwa seperti banjir, kekeringan, dan peristiwa lingkungan lainnya. Permasalahan ketiga yaitu terorisme. Semakin lama intensitas terorisme semakin sering menjadi wacana global dengan segala wujud dan motivasi. Intensitas tersebut diperkuat dengan maraknya paham radikalisme yang anti terhadap perbedaan baik dalam hal agama, ekonomi, maupun politik. Materi selanjutnya mengenai sejarah hubungan antar bangsa dan saling ketergantungan. Sejarah hubungan antar bangsa dan saling ketergantungan mengenai perspektif sejarah yang meliputi evolusi nilai-nilai kemanusiaan yang berbeda-beda dan bersifat universal. Namun sayangnya, kebanyakan yang dipelajari oleh siswa sekarang, sejarah itu tidak mengembangkan perspektif yang menjelaskan mengenai saling ketergantungan saat ini. Sejarah yang dipelajari adalah sejarah peradaban barat, dan biasanya juga seluruh sejarah memfokuskan negara-negara yang lebih kuat dalam dunia kontemporer. Pada umumnya, pendekatan-pendekatan tradisional yang mengkaji sejarah masih sedikit mengungkap pengertian. Dengan demikian, apabila siswa betul-betul memahami saling ketergantungan antar negara ini, maka siswa harus mendasarkan pengetahuan berdasarkan kontak edan peraturan dalam perbedaan antar bangsa sejak 2000 tahun yang lalu. Kontak ini dilakukan melalui jalur laut maupun darat, melintasi wilayah Timur Tengah. Sejarawan lain percaya bahwa kontak ini didasarkan pada kesamaan budaya yang konkret antara Asia dan Amerika, dan bahwa terdapat pengaruh-pengaruh dari Asia tentang perkembangan masyarakat di Amerika. Untuk mendukung teori-teori tersebut, para sejarawan mengemukakan bahwa ribuan tahun sebelum Columbus menginjakkan kakinya di benua Amerika, kapal-kapal banyak melintasi Sri Lanka dan Jawa dengan penumpang sekitar 200 orang. Kontak, pertukaran, dan saling ketergantungan telah berlangsung sepanjang sejarah. Misi donasi global yang berasal dari Eropa abad 15 dan 16 Masehi
Baiklah, kami tutup diskusi pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.